Apa? Jauh selingkuh lagi. Kincu, aku harus gimana? Dia di ruang nomor berapa? Kayaknya 37. Xiaoling. Dasar idiot, dari mana sih? Halo, siapa ini? Pacingan. Dia sudah hamil, dia sudah hamil, dia sudah hamil anakmu. Masih berani selingkuh di luar, dia tidak merasa bersalah. Saya mau minta uang paksa. Sorry bos. Hari ini, ku beri pelajaran dasar brengsek. Lihat nanti, masih berani ganggu Xiao Hui. Cincin bisa diantarkan tidak. Si brengsek sudah pergi, kamu mana? Kamu bukan Zoli? 不是我看洗澡啊！ Salah paham. Semua salah paham. Maaf, kok ganteng aku salah orang. kabur 糟糕眼神躲不掉，想试就想要逃。 tangkap dia！ 来我脚了，抓住他，别让他跑了。 Air ketuban pecah. Siapa Anda? Apa tujuanmu mendekati saya? Tuhan, dengarkan dulu penjelasan saya soal ini. Ini benar-benar salah. Saya sudah dipukul, baju saya rusak. Cuma bilang salah paham, lalu beres. Ini kan cuma jas. Aku ganti saja. Berapa harganya? Tidak mahal, cuma 300.000. Apa 300.000? Kamu rampok. Dengan bayar ya. Aceng, tangannya potongkan baik. Bos yang mana? Dia tadi memukulku, N3I, dia tadi memukulku, dia tadi memukulku. Pakai tangan yang mana? Bos, tadi dia tidak pakai tangan. Supaya gaji juga supaya lucu. Ibu, kalian serius mainnya, Mas? Istihanilah saya pada Mas. Hentikan! Nenek, kamu kan sedang dirawat. Kok sudah pulang? Kalau aku tidak segera datang menantuku, ini sudah tidak ada. Menantu, lihat kamu sudah hamil besar. Harus hati-hati. Jangan ke tempat ramai seperti ini. Aduh. Nek, ada salah paham. Hubungan saya dengannya itu. Coba jelaskan. Neng, saya dan dia bukan begitu. Dasar anak bandel. Apa kamu berniat lari dari tanggung jawab? Urusan besar begini. Kalau tidak aku minta orang memata-mataimu, saya tidak akan tahu. Nenek, mata-matai saya. Kok bisa? Apa tidak boleh? Dasar anak bandel. Tunggu sampai pulang, nanti kita selesaikan. Noma, namamu siapa? Rumahmu di mana, Nek? Nanti langsung nenek urus mas kawinnya nenek yang datang lamar. Nama saya Xin Qingqiu. Tapi saya dan dia tidak ada hubungan. Anda salah sangka. Sebenarnya, Oh, nenek lihat saja. Kamu anak yang baik. Jangan takut. Nenek yang urus. Nenek saya tidak akan menikahi perempuan berniat jahat. Dasar anak orang aja. Bahwa kamu tidak menikahi Kincu. Operasi ini aku batal. Lebih baik aku mati saja. Terserah kamu. Sebenarnya dulu aku dan Cincu pernah ada sedikit masalah. Sekarang sudah baik-baik saja. Iya, kamu tidak mau ikut main menjalankan sandiwara ini yang atau ganti rugi saya 300.000. Terserah kamu deh. haha. Dasar kamu sih selalu ganggu saya. Iya, sekarang tidak akan. Nah, itu baru benar. Nah, kalau gitu kalian urus surat nikahnya. Hah? Bang, coy. Siapa mau nikah sama orang yang gak tahan 2 jam? Lagi sih kan?
Wang Heng, Cincu, kenapa kamu di sini? katanya kamu sudah putus total sama dia. Udah kok laku, jelaskan. Mau jelasin apa? Pria playboy, putus. Cincu, bagaimana kata pemain? Putus ya putus, Wan. Tapi ingat aku yang meninggalkanmu. Wang Heng, brengsek. Cincu. Ya bukan karena kamu masih lumayan cantik di bawah jalan, masih agak menjaga gengsi. Siapa yang mau pacaran sama kamu? Sifatmu yang jelek ini. Tidak ada apa-apanya dibanding Yao yang setitik pun. Kelembutan. Heng, dia galak sekali. Pipimu sakit tidak? Pasangan brengsek tuh cocok sekali. Dasar pelakor, coba ulangi. Kayak harimau betina, makanya nggak ada yang mau. Siapa bilang nggak ada yang mau? 내가 지라면 또 어떤 일이라도 할 수 있을 것만 Dia mukul kamu ya? Shen Jinju. Ini siapa? Kau seminggu di belakangku sampai memasang tanduk. Bukan urusanmu. Kita sudah putus. Setiap hari sok suci kayak wanita sok suci ternyata diam-diam lagi selingkuh, ya? Ada perkelahian. Minta maaf, katanya. Maaf. Ambil kembali. Pernikahan kita batal. Batal boleh, tapi selama ini uang yang kau belanjakan untukmu harus kau kembalikan semua. Kau tidak tahu malu. Aku belikan sepatu ribuan. Kau kasih gelang murah. Ribuan. Siapa tahu barangmu asli atau palsu? Kamu. Sepatu yang kamu pakai ini, itu masih hadiah saya untukmu. Kembalikan padamu. Baiklah. Untuk uang ganti rugi mentalnya, kamu harus bayar saya 50.000, tidak 100.000. Mau masih. Kalau tidak dikembalikan juga tidak apa-apa. Uang ganti rugi mental bisa tidak usah, tapi mahar saya 880.000 harus kamu kembalikan. Kapan saya minta mahar darimu? Tapi mahar saya 880.000 harus kamu kembalikan. Kapan saya minta mahar darimu? Sejak kita tetapkan tanggal nikah ibumu, minta aku bayar mas kawin 880.000. Mustahil. Oke, transfer ada semua di sini. Kalau tak percaya, telepon ibumu, tanyakan saja. Ibu, Sim Cincu sudah larut malam, belum pulang juga lagi, ngapain keluyuran? Apa kamu terima mas kawin 880.000 dari Wang Heng? Sudah kamu ketahui ya? Aduh, ini kan adikmu kan baru punya pacar, kita mau beli rumah untuk adikmu. Kenapa kamu terima uang mahar diam-diam gak bilang ke ibu? Si dasar anak uang mahar kan memang buat keluarga kita. Aku boleh diskusi apa sama kamu? Ibu, uang mahar saya tidak boleh dipakai beli rumah buat Shen Hao. Aku mau putusin tunangan sama Wang Heng. Kembalikan uangnya. Apa? Ibu nggak setuju tunangan dibatalkan. Ibu, lagi pula, uang mahar ini dipakai buat adikmu salah apa? Kamu kan kakaknya ya wajib kan? Mau bantu adikmu? Ibu dengarkan Cincu. Uang ini sudah kuberikan untuk uangmu ke adikmu. Sekarang kita tak punya uang sama sekali. Jadi, kalau kau berani batalkan pertunangan hari ini, jangan harap lagi bisa pulang ke rumah ini. Gimana? Aku tidak bohong, kan? Cepat kembalikan uangnya. Santai saja. Buru-buru amat. Aku yang bayar untuknya. Penipu. Jadi para pria semuanya penipu ulung. Sudahlah, jangan nangis. Demi si brengsek itu layakkah? Siapa sedih karena dia? Aku sedih. Uangku hilang. Uangmu? Itu uangku. Aku tuh harus bayar padamu. Kalau engkau nikah dengan uang ini, tak perlu dikembalikan. Apa? Nek, kenapa Nek memaksa aku menikahinya? Dia cuma pemohon. Aku tak paham. Aku suka dia apa? Nek pasti tidak yang menjodohkan orang sembarangan. Lihatlah, dia bisa membela sahabatnya. Itu bukti dia berani dan setia kawan. Dia mau bekerja sama denganmu berpura-pura di depan nenek. Itu bukti dia baik hati. Gadis seperti ini cocok untukmu. Omam kosong. Kalau gitu, nenek ajak kamu bertaruh. Kalian hidup bersama selama 3 bulan. Nenek jamin kamu akan suka pada wanita ini. Tidak mau bertaruh. Aku takkan terjebak tipuan. Kalau nenek kalah, nenek nanti tak akan mendesakmu menikah lagi. Janji kamu akan tepati. Ini perjanjian nikah 3 bulan lagi. Selama nenek membayar tunangan kita batal, hutang 300.000 baju dan hutang 880.000 hari ini. Semua dihapus. Masalah selesai semudah itu. Bukan. Bukanku bercanda. Katanya kamu berani? Kenapa? Siapa takut?
Masih di rumahku, makan tanpa baju. Kami menikah. Aku tidak di sini. Aku di mana? Ini bulan kamu anak orang kaya, aku orang kecil. Tidak cocok. Jangan mendekat. Akulah yang dilihat telanjang. Kok kamu seperti korban? Jujur saja. Sebaiknya aku yang masjid. Kemarin kan kamu masih menghamburkan 880.000. Itu semua tanpa info. Ya, semua itu. Saya maafin. Itu dipinjamkan bosku cuma untuk pamer. Jadi kamu bukan bos kaya itu. Kemarin malam kamu dikerumuni banyak orang. Aku cuma supir si bos itu. Oke. Baik, Suji. Apa ini? Langsung terima saja. Dengar semua ini, seharusnya kan langsung mengusirku. Sebenarnya ada hal lain, biaya operasi nenek saya masih kurang 100.000. Bisa kamu pinjami saya? Pak Cingai. Englan. Akhirnya ketahuan sifat aslinya. Hei! Apa yang kamu katakan barusan itu benar? Maksud lu apa? Nenek mau dioperasi. Gimana? Semua uangku cuma 80.000. Boleh pinjam dulu? Serius? Kamu mau minjamin aku? Aku santai tuh bukan. Orang aku nih. Bantu kamu sekarang. 那我可还不起了。没事，nggak apa-apa. Bayar pelan-pelan aja. Apa ini? Hemat bukannya dulu. Jadi supir, aku carikan kalian. Saya job buat dapetin duit, nggak mau. Oh. Kan lagi butuh duit. Cari duit pakai kerja sendiri. Bukan hal mama, bukan. Ini Shen Qingqiu sama pacar nuhuanya yang pacarnya 880.000 itu. Jangan-jangan tabungannya udah habis jadi miskin sekarang. Jadi supir charteran sekarang. Bau banget. Siapa yang tadi pagi? Saya 早上没有刷牙呀. Kamu Qingqiu antara ke sini, aku cuma pengen merasakan kehidupan nyata. Sayang, dengar nggak dia bilang apa? Katanya mau merasakan kehidupan nyata. Lu tertawa aku sampai filler wajahku mau keluar. Coba lihat pengalaman hidup benar-benar menganggap diri sebagai pewaris konglomerat. Sebagai pewaris konglomerat, tidak boleh. Sudahlah. Shen Qingqiu, mungkin belum tahu. Aku sudah jadi kepala departemen di Fengyan. Itu kan perusahaan terbesar di negeri ini. Perusahaan terbesar di negeri ini. 2 hari lagi ada view ini sekolah. Berani tidak bawa si miskin ini. Biar dia lihat dunia. Yang kayak gini aja bisa masuk pengen. Standar rekrutmen perusahaan perlu ditingkatkan. Orang saya nih. Baik. Nanti saya ajak Qingqiu pasti datang. Minta. Qingqiu, ini pacarmu. Ganteng banget. Tampan bisa buat makan. Cuma supir pengganti. Memalukan banget. Shen Qingqiu. Kazmui. Model lama. Bakunya juga murah. Penampilanmu di reuni ini Kampungannya penampilanku. Itu uangku sendiri. Tidak seperti yang buka-bukaan cuma andalkan pria untuk naik jabatan. Yang terus datang sendiri. Singang Pak Bo. Manajer lihat baik-baik yang menghormati hari ini adalah aku orangnya dari sini. Kamu sama sopir pengganti yang kampungan. Kok begitu hormatnya? Nggak peka banget sih, Chief. Dasar kelakuan. Aku kasih tahu rahasia payudaranya. Itu palsu.
balai jamuan VIP. Jianyang, ini kamu yang atur. Tentu no. Makan sepuasnya. Hari ini aku yang traktir. Suamiku keren banget. Pak Manager, ini bukan ruang privat yang kupesan kan? Balai jamuan VIP biaya servisnya saja double. Kau mau bunuh gua? Yang terhormat, di ruang VIP hari ini semua pesanan gratis. Benarkah? Makan sebanyak aku pun tak perlu bayar spesial pun. Ya, benar-benar gratis. Mau makan apa? Aku yang pesankan. Aku mau udang sarang kecil. Baiklah. Si kampungan ini datang ke ruang jamuan mewah cuma untuk makan udang karang kecil. Pelayan pesankan 1 lobster, Boston 1 kepiting raja yang terbesar. Sayang. Cincin kau ulangi dari panggilan sayangmu itu. Aku sayang, aku bunuh kau, si sayang. Yuk, mau digebukin lagi. Sen Cincin, kalau kau begitu meremehkanku, maka makanan kalian berdua hari ini, kalian yang bayar. Oke, gampang banget ngomong. Kami pesan makanan hampir 1 juta. Sen Cincin pacar miskinmu ini mampu bayar? Aku mau di sini hari striptease dong. Barangkali aku akan pertimbangkan untuk bayar tagihan kalian. Wah, kurang aja ya. Dulu aku temanimu bangun bisnis sampai kerja 3 jam sehari. Kau malas selingkuh di belakangku sama Dingyao. Sekarang malah mau aku menari buat hiburanmu? Lihat wajahmu, wajah galak perempuan tua ini. Mana ada laki-laki yang tahan? Perempuan tua kampungan ini kan cocok sekali jodohnya. Oh iya, kalian belum tahu kan hotel ini adalah bagian dari grup dengan suami saya. Baru saja mulai bekerja di grupnya sebagai kepala bagian. Sekarang sedang bekerja dengan direktur Huo. Aduh kak, wah, saya bersulap untukmu. Bisa berhubung dengan direktur Huo. Dari grupnya nanti kalau sudah sukses besar, jangan sampai lupa kami ya. Kenapa kak? Panggil direktur apa? Tahu tidak? Iya, direktur Huo. Direktur Huo. Gampang. Nanti kalian sebut grup Fangnian ya. Campus. Masa grup yang saya nggak tahu? Hai, Ceng. Katanya ada Wang Heng yang baru masuk di Fengyan. Mesti di boycott dia di seluruh industri. Gila, kamu ngelamun ya. Tadi yang nelpon sekretaris utama Pak Hua dari ONN. Bisa jadi Pak Hua sendiri yang cari. Halo. Wang Hang, kamu dipacap. Apa? Dan muraninya macam-macam. Tidak tahu nyawanya mahal. Bagaimana mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Ia juga bermarga Huo. Mungkin tak dia. Kamu adalah direktur Huo dari Feng. Memang, kenapa? Direktur Huo, maafkan pertolongan saya. Mohon maaf, jangan disimpan di hati. Abaikan saja orang seperti saya. Kalau lama nih, untuk saya mungkin bisa pertimbangkan. Ini kurang pantas. Tadi kamu memaksa istriku untuk menari untukmu. Giliranmu sendiri kok tidak mau. Menari! Menari apa? Semakin seksi semakin bagus. Satu. Cincin sudah puas. Lumayan. Tamu terhormat, mohon bayar. Tadi kamu bilang hari ini makan berapapun gratis. Bapak Huo adalah pengguna VIP kami. Dia dan teman-temannya makanannya gratis. Kalau kamu tidak mau makan semeja dengannya. Jadi, biaya kalian berdua harus dibayar terpisah. Apa katamu? Berapa? Cuma 198.000. Aku baru lihat Bapak Huo. Apa? Dia bukan. Bapak Huo sedang tidak suah. Huo Ciji? Aku belum selesai denganmu. Silakan main ya. Tanya saja apa yang mau kamu tanyakan. Kamu benar-benar Bapak Huo dari grup Fengyan. Bukan. Jadi tadi di telepon, kamu bilang Soal, Cheng, dia memang eksekutif grup Fengyan. Dia jelas cuma tempat dekatku. Tadi dia cuma membantu aku berpura-pura.
Masuk akal? Kau kira aku bodoh? Executive Group Thinking. Mau berteman dengan supir sepertimu. Wang Heng kan juga executive group enggak? Dia kan juga pacaran sama kamu. Walaupun sekarang udah dipecat kan. Oh, kalau kamu bilang gitu kayaknya masuk akal juga. Wah, jagoan gitu doang bisa tipu Wang Heng. Masih bilang kau bukan si polos. Hei apa? Wang Heng minta mas kawin 880.000. Ibu, Kamu waras tidak? Lagi ngapain kau? Kenapa Wang Heng kembalikan mas kawin? Itu kan 880.000. Sudah buat bayar di rumah adikmu. Uang itu sudah kuberikan padanya. Bukankah itu hadiah untukku? Lagi pula, Mas kawin ke ibumu yang harus kembali. Wang Heng, aku tak menyangka. Kau sebaik ini. Beraninya. Hentikan! Besar kau. Gue belum cari masalah sama lu. Lu malah datang sendiri. Udah gue selidikin. Direktur, aku lagi cina semua. Lu mustahil dia yang mukul kamu. Enggak, itu bapaknya yang mukul dia. Udah gue bilang, bukan gue. Maaf, tentang tadi soal orang ini, baru buat lo. Waduh, kalian jangan berkelahi. Ya, Tara. Dia kau begitu ah. Aku akan ke Fang Yang, laporkan kamu pura-pura jadi paku. Akibat putusok. Cinju cepat ke saya minta maaf ke Wang Heng. Kau suruh aku minta maaf ke pria brengsek itu. Mustahil. Lihatlah dirimu seperti apa kamu ini. Wang Heng mau sama kamu saja itu sudah untung besar. Dia cuma ngobrol dengan cewek lain di luar pria. Mana yang tidak selingkuh? Jangan tidak tahu diri. Nenek tua cepat minta maaf pada Cincu. Kan dengan apa kau ikut campur urusan ibu dan anak? Karena aku sudah menikah dengannya, dialah orang yang akan kujaga seumur hidupku. Apa? Menikah? Urusan ini berani kau putuskan sendiri. Aku sudah dewasa. Aku tahu batasanku. Lagi pula, si Jun memperlakukan aku dengan baik. Memperlakukanmu baik, bisa dimakan. Sengaja. Kamu punya rumah di Kyoto? Aku di pinggiran kota, ada beberapa rumah tipe townhouse. Seharusnya tidak diremehkan. Siap pinggiran kota kan sama seperti desa, Bu. Gaji bulananmu berapa? 50 juta seharusnya cukup banyak. Sampai mereka钱。 Kau tahu deh. Biang! Seorang kampungan dari desa berani bermimpi menikahi putriku. Hari ini ku tampar kau beberapa kali biar sadar. Ibu, kenapa ibu bercerai? Langsung bercerai. Aku tak akan soal perceraian Cincu. Kamu tidak berhak bicara Cincu. Perceraian ini kamu mau bercerai atau tidak? Wah. Cincu. Ini saja. Kalau tidak suka Wang Heng, ya sudah. Ibu baru temu bos tambang batu bara untukmu. Usianya agak tua, tapi dia punya belasan rumah. Cuma masih mau menjual untuk uang? Kamu mau menikah dengan si miskin ini. Lalu, bagaimana bisa bayar cicilan rumah adikmu? Ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Kurasa kau demi kebaikan Shenhao saja dasar anak kurang ajar. Beraninya kau bicara itu, akan kuhajar kamu. Aku tak akan bercerai. Mulai hari ini, tak akan kau dapat uang sepeser pun. Aduh, beraninya kau mendorongku? Kalau tahu saya begini dulu, saat menghadiri kamu, lebih baik kau tenggelamkan. Di keluarga ini. Di bro, aku tak setara satu jari Shenhao pun. Di keluarganya. Maaf ya kasihan, lihat aku begini. Sejak maaf Cincu. Kalau mau nangis, nangis saja. Apa yang perlu ku tangisi? Salat.
Jadi sikit. Apa pun kulakukan selalu salah. Shanghao, apa pun dilakukan selalu dipuji. Kenapa? Apa aku seburuk itu? Tidak, menurutku kamu baik. Jangan kau menghiburku. Aku tidak menghiburmu. Aku mah cerita. 闭上眼一再逃避，我总在每个黑夜想你，嘲笑自己傻得可以，没懂得珍惜，那么轻易丢了你，我会在想。 Kamu berkeringat hari ini. Habis hajar Wang Heng, pasti sedikit. Wah, kalau gitu aku manis saja. You say you a gangster. 禁止小人你 verbos. Pusat di mana? Aku lihat. Buaya. 나의 두 눈을 감아도 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려. Kamu mau apa? Aku cuma melakukan hal biasa suami istri. Enggak. Cincu semalam tidak tidur nyenyak. Iya, sedikit. Iya, kamu seperti habis dihajar. Apa kau diam-diam cari pria lain? Gue enggak. Lah tadi malam kok semua mimpi ciuman Woki Jun. Tapi rasanya lembut. 沈清楚，给我 sekarang! Shanghao, ini tempat umum. Jangan berisik di sini. Siapa yang suruh kamu tidak angkat telepon? Mat, ibu sampai pingsan karena kamu. Tahu? Mat, ibu kenapa? Kamu sakit, pergi ke rumah sakit. Saja aku buat apa? Kok kamu begitu kejam? Makanya ibu terus bilang kamu anak durhaka. Senang sakit dan coba kasih. Shanghao, di dunia ini siapapun berhak mengatakan ini kecuali kamu. Dari kecil sampai besar barang apa yang bukan kuberikan untukmu. Bahkan biaya kuliahmu juga kubayar. Uang-uang itu bukankah kewajibanmu? Sebagai kakak tak bantu adik beli rumah saja. Sudah keterlaluan. Malah menikahi orang miskin kampungan. Oh, tak. Malu. Aku aja malu. Jiwa. Jangan kau hina kakak iparmu. Kau teriakan orang kampungan. Kau pukul aku. Jangan menyesal nanti. Cincu. Enggak, guys. Muka masih sakit. Tidak apa-apa, hei. Apa yang terjadi? Tadi siapa yang berteriak di sini? Maaf, manajer, itu tadi adik saya. Dia masih muda, belum tahu diri. Ini tempat kerja, bukan pasar. Lain kali itu jadi lagi. Kau langsung keluar. Baik, Pak. Sudahlah, ini kan memang urusan adik saya. Cincu, adikmu barusan bilang kamu nikah sama orang kampungan. Kapan kamu menikah? Nanti saja aku ceritakan. Cincu, ibu dan adikmu sedang bicara di luar. Cepat berlarian. Aku lihat dulu. Aduh. Ayo semua lihat. Anak durhaka kami ini. Ibunya sendiri dia niaya. Aduh. Ibu, kenapa ibu datang? Dasar anak sialan, masih ingat aku ibumu? Biasa anak durhaka. Tidak berbakti, jangan asal memfitnahku. Kamu yang mau menikahkanku dengan pria tua 40-50 tahun. 450 tahun kenapa? Coba lihat wajahmu di cermin. Iya, bos. Jok. Mau menilaimu. Sudah untung besar. Ya jika itu berikan padamu mau. Diam. Nanti kau juga. Oh, hajar. Coba kau sentuh dia. Kasihan sekali dia. Tak dasar. Kalau tak ada api, pasti dia yang salah. Siap, putusanku apa? Cepat pergi. Jangan ikut campur. Wow. Bapak dicarai. Sakit berani-beraninya. Ganggu adikmu di hadapanku. Koyak wajahmu. Aduh.
Ibu, dasar kau! Kurang ajar! Aduh, anak durhaka. Benny sakit gigi mo. Ada yang bisa urus ini? Satpam. Satpam mana satpam? Aku sakit wajib kewa. Aku memang tidak suka padamu. Tinggal kata cik nayur ayam tos. Beri. 审清楚kau dipecat. Apa? Karena urusan pribadimu. Seluruh gedung perusahaan kami jadi bahan tertawaan. Kamu tidak diterima di sini, karyawan yang suka cari masalah seperti ini. Mana tidak apa-apa ini. Saya juga korban. Kamu gak punya rasa bersalah. Jangan banyak cakap, cepat pergi. Manager. Cepat pergi. Kalau tidak pergi, aku panggil Satpam. Perusahaan seperti ini gak perlu bertahan awal dinasti Qing. Kamu nanti mau apa? Lihat saja nanti. Rumah. Grup Fengyan lagi buka lowongan. Kenapa kau tidak coba kirim lamaran? Mana mungkin aku bisa masuk Fengyan. Kualifikasimu bagus kok balah. Wah. Kamu lagi kau kosong ya? Mau apa? Apa urusanmu? Kau masih mengira kau ini istri direktur? Ku beritahu si Wo itu membohongimu dia. Cuma sopi si Wo aja menyebalkan. Bukan urusanmu. Kok bukan urusanku? Tentu saja urusanku. Kalau bukan karena kalian, aku takkan pergi grup Fengyan. Sekarang pun takkan jadi manajer projek grup Jong pemimpin projek. Coba tebak. Kalau grup Jong tahu kamu dipecat gara-gara menyinggung Fengyan. Apa jadinya? Berani ancamku. Aku terangkan pada. Aku grup Fengyan hari ini pertama untuk kerjasama. Kedua, untuk melaporkanmu. Serta Oki Jun yang mengatasnamakan Direktur Wo untuk menipu. Semua. Apa ini? Kau masih berani melamar? Lamar jadi apa? Jadi petugas kebersihan? Kau ini sampah yang dipecat Fengyan pembuangan limbah. Masih ada yang bisa disombongkan. Berani menghindar? Kenapa? Anjing menggigit. Tidak boleh aku hindari. Kau! Ini tempat Fengyan minggir jauh-jauh. Mau lari ke mana? Kayaknya gubamu cukup menggoda ya, keberani. Saya kurang. Ini lebih grup Fengyan. Hati dengan sikapmu. Wangi banget. Katakanlah lama tidak bertemu. Rindu banget sama gue ya. Pergilah. Tenang saja. Aku jauh lebih hebat dari Hoki Jun. Jauh lebih hebat. Cejik banget lu. Cari mati. Sakit banget tanganku mau patah. Kau semua sikit dulu. Kalau saya tidak lepaskan, mau apa? Kalau kau tidak lepaskan, percaya tidak saya? Kau abun. Sampah. Cintu kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau datang ke Fengyan untuk apa? Untuk apa? Aku datang untuk urusan kerjasama. Lihat itu kontrak Fengyan dan Zhongxi senilai 300 juta. Siapa pernah lihat uang sebanyak ini? Kampungan. Cuma 300 juta. Ada yang istimewa, tonton. Sisa aja belaka. Kau kira cuma karena kenal asisten Cheng lantas jadi hebat? Kau kira proyek grup Fengyan semurah kubis bisa seenaknya ditandatangani? Aku direktur utama grup Fengyan ini. Kontrak ini tentu saja terserah aku. Ada masalah. Ini di depan grup Fengyan. Masih berani bohong. Terserah supir pungkade. Kurang aja kamu. Jago akting. Aku berani bilang begini. Kalau kamu memang presiden grup Fengyan, aku makan tai di sini juga. Oke. Kalau gitu, kamu bakal kekenyangan hari ini. Kalau ternyata bohong, lalu kamu mau gimana? Kalau bohong, kamu akan melihat sendiri. Aku bercinta dengan Shen Qingqiu. Lihat. Bagaimana dia di belakang? Layak melayani pria. Soal ini kita pikirkan ulang. Oke, aku terima taruhanmu.
Dasar supir sewaan brengsek. Sudah diambang maut, masih berani bicara besar. Tuan Si, sudahlah. Jangan cari masalah. Ayo kita pergi. Hebat! Mengani mengaku sebagai CEO Huo dan menyinggung grup Fenyan. Uang keluar dari Beijing saja sudah bisa dibunuh. Yang multilah, jangan meletup ke sortir. Kamulah yang harusnya lari. Kuharap nanti kamu tidak salah. Halo, Aceng. Ada yang cari masalah lebih cepat. Turun ke sini dan urus ini. Dan jelaskan juga, kenapa Wang Heng bisa berada di depan grup Feng Yan. Tidak mungkin. Mustahil. Aku lagi dinas. Jangan coba-coba tipu aku. Kau kira omonganmu pasti akan kupercaya. Tipu atau bukan? Nanti juga udah tahu. Cincu seleramu makin jelek. Kurang macam aku sih yang kau pilih. Sok jadi bos, sok gaya. Kasihan menjadikan lucunya. Pokoknya Ijo lebih ganteng dari kamu. Tahu nggak? Pakai suai cikian buat gambarin kamu. Ya pastinya gentleman dong. Monster jelek ya. Kamu? Dasar orang hina yang bisa dipakai siapa saja bisa ditindas. Semua orang mengikat tali sepatuku saja. Kamu tidak pantas. Aku. Now pipukul. Season khusus kau cuy. Anda datang tepat sekali. Inilah proyek di Fenyan Group membuat keributan di depan pintu. Cepat tangkap ya. Hukum dengan keras. Kurang ajar. Beratnya kau tidak menghormati CEO kami. Apa? Si kampungan ini? Benarkah dia CEO Grup Fengan? Tak kenal direktur gua berani buat honor di sini. Kau ini sudah mau mati ya? Tidak mungkin. Direktur gua. Maaf, saya tidak tahu. Sangat tidak tahu. Silakan Anda lanjutkan. Saya tidak akan mengganggu. Tunggu. Apa Zebo? Basmat taruhan kita. Huo Keyun, jangan keterlaluan. Kebetulan, aku memang suka keterlaluan. Pusku, apa Anda mau menyuruhku makan tai? Menurut Aceng, bawa dia ke WC siap, biar dia makan sampai puas ya. Aduh, Direktur Huo. Sabar. Tidak menghina Anda. Anda orang besar berhati lapar, maafkan saya. Saya tak mau makan tai. Kalau begitu, ini peringatan terakhir. Kalau nanti berani ganggu Kincu lagi, aku akan buat kamu makan tai sampai puas. Tidak berani. Mulai sekarang, sama lah dengan jauhi Shen Qingqiu sejauh-jauhnya. Kalau begitu, minggir. Pergi. 我妻子是进出。 Tunggu saja. Nanti suatu hari akan kubuat kalian menanggung akibatnya. Si pembawa sial itu akhirnya pergi. Tapi jujur saja sayang juga sih. Aku masih pengen lihat dia makan tai. Ini dia temanmu itu Cheng kan? Makasih tadi. Mau kerja sama berakting. Kalau tidak, pasti Wang Heng akan merengek-rengek tak henti. Enggak Chef. Anda tunggu terlalu baik. Cinco, tujuanmu datang ke Fengyan hari ini apa? Bahkan saja awalnya aku datang untuk wawancara di sini, tapi belum sempat masuk lobi. CV-ku sudah disobek orang. Cheng, tolong cetak ulang CV-nya untuk Cincu. Baik, Pak. Baik, Pak Hua. Iya, rasanya mereka berdua agak aneh. Asisten khusus Cheng ini kayaknya sangat patuh pada Pak Hua Kijun. Kalau begitu, apa ini kita terlalu merepotkan? Tidak apa-apa. Langsung di kantor cetak saja. Silakan. Tinggal terus kapan Anda berencana untuk memberitahu Nyonya tentang identitas asli Anda? Jangan buru-buru. Tunggu dulu saja kalau Nyonya akan melamar di sini. Apakah saya perlu memberitahu staf saya untuk mengaturnya? Tidak usah. Saya percaya kemampuannya Anda.
pura-pura saja tidak tahu apa-apa. Oh iya, perhatikan dia dengan saksama. Jangan biarkan dia diganggu oleh siapapun. Halo kantor, kaliannya di mana? Ini, tunggu sebentar dulu. Oh, chip kasih. Mana saya view? Ini CV saya. Wana dengan CV-mu lama lain. Cuma jadi pembanding tenang saja. Nah, kayak begitu. Kapan dia ke depannya? Bukan pimpin aja. Silakan masuk. Oh, ini resume saya. Saya maaf, Nona Sen. Anda tidak cocok dengan kebutuhan perusahaan kami. Silakan Anda pergi. Silly Bobble Bucket, saya sudah lulus tes pertama dan kedua. Kenapa baru sekarang mengatakan ini? Saya tidak cocok. Nong anggota baru mulai kerja kan? Tidak ada pengalaman dan koneksi. Masih mau masuk ke fengian kami? Jangan mimpi bisik bohong. Enda, kau sudah ada orang dalam katakan dari awal. Tenang sekali, sampai-sampai aku datang sia-sia. Ribut apa lagi? Kalau masih berisiko suruh satpam untuk mengusirmu. Ku berani mengusirku? Bit, jangan kira aku tidak lihat. Kau baru terima angkop. Sosial punya orang busuk sepertimu. Nanti kau akan kularang. Lihat siapa yang duluan pergi. Omong kosong. Ada buktinya. Buktinya tidak kita. Satpam, siapa yang bermasalah? Si gadis ciri ini gagal wawancara. Masih melaki dan memfitnahku. Kamu kan yang menerima uang suap dari orang lain memberinya fasilitas khusus. Ini tidak adil. Cuma gadis bekerja dari desa. Kok bisa bicara soal keadilan? Sungguh konyol Satpam. Bawa dia pergi Nona. Kalau Nona tidak segera pergi, kami akan telepon polisi. Aku pergi. Jangan sentuh aku. Konyol. Aceng, cari tahu apa yang terjadi. 来，我如果saya segera periksa. 霍总，你怎么来了？我要是再不来，ini bukankah akan jadi wilayah mengeksekutif? Direktur perkataan Bapak, jangan berkata begitu. Mana berani saya lalai tugas menerima suap. Aku rasa tidak ada yang tidak Anda berani. Aceng. Mulai sekarang, jangan sampai aku melihatnya lagi di Kyoto Boswo. Bos, saya salah bos. Bos, beri saya kesempatan lagi. Bos. Saya sudah sadar salah. Beri saya kesempatan lagi. Bos. Bukankah hari ini hari kerja? Aku belum siap. Nanti kelambat. Ya sudahlah. Kerja saja belum dapat. Tunggu saja dulu. Siapa tahu ada kejutan. Kejutan apanya? Shung hidup selalu memberiku kejutan buruk. Hanwa. Permisi, apakah Nona Shen Qingqiu? Sepertinya iya. Saya staf personalia Feng Yan. Saya sudah review 2 wawancara Anda. Hasilnya selalu nomor 1. Feng Yan sangat butuh talenta seperti Anda. Tapi sebelumnya, staf HR yang dulu kan bilang, maksud Ibu Manajer Liu ya, soalnya terima suap ketahuan oleh Presiden Direktur sudah dipecat. Saya ingin tahu apakah sekarang Ibu masih berminat untuk bergabung dengan Feng Yan, benarkah? Saya mau... Oh, Kijun, kamu hebat banget. Benar-benar ada kejutan aku diterima kerja. Aku bawa guys tenang. Lipstikmu belepotan. Tapi pagi tadi aku nggak pakai lipstik. Kamu ini. Gak ada yang mau anterin aku kerja. Jangan-jangan gak bisa naik motor listrik. Masa sih? Naik? Nggak apa-apa. Terima. Kamu saja piring gak sih? Ya pula sini ini. Saya perkenalkan dari departemen kami, magang baru kami. Silakan perkenalkan dirimu. Tidak, bawa semua saya Shen Qingqiu, mohon bimbingannya. Shen
Cincu, benar-benar kamu kukira serial. Nggak mungkin jangan-jangan aku sial sampai satu grup dengan dia. Jadi satu grup. Bagus sekali. Kita kembali satu tim. Karena kalian sudah kenal Shen Qingchu, Qingchu kubawakan padamu. Siap, Supervisor. Jauh kita akan keluarga sendiri. Aku pasti bimbing Qingchu dengan baik. Bekerja yang baik. Sinyal mau cari masalah apa lagi? Aduh. Cincu, kamu kata mau simpan, dia dorong aku, bukan aku. Aku sama sekali tidak mengeluarkan tenaga. Dia jatuh sendiri. Aku tidak mendorongnya. Shen Qingchu. 孔目哥，你基地包也有，第二个包。 Itu akan. Bang, 1 礼拜lagi. Betul. Kami lihat masih membantah. Bukan aku. Oh, tadi cukup rajin, dia tuh sih. Astagfirullah. Aku percaya. Qingchu pasti tidak sengaja. Kamu gadis desa datang ke Fengyan. Langsung rasa jadi hantu. Soal dulu. Tadinya aku takkan mempersoalkan. Kamu sanggup lawan aku. Ego sekali. Semua creature gila attracted, kita semua minum kopi. Sebagai permintaan maaf untuk kejadian tadi, kalian jangan terus mempersoalkannya. Cepat pergi. Kok kamu datang? Kenapa? Rindu banget ya. Baru ketemu langsung. Merangkul. Gimana kau? Gimana kamu bisa naik? Ini grup Fengyan. Orang yang tak ada urusan dilarang berkeliaran. Orang yang tak ada urusan. Saya. Nada, masa ada orang ketiga di sini? Suka begitu. Kalau direktur utama kami lihat kamu habis. Kau khawatirkan saya. Siapa yang khawatir padamu? Aku cuma buat guru-guru. Ngantar kopi buat teman kantor. Cepat pergi. Aceng, beri pelajaran pada manajer Zhao Guan. Berani-beraninya di wilayahku. Jangan sentuh orang saya. 我的人. Apa? Istri direktur ada di divisi kami, panggil Gofia. Asisten khusus Cheng Anda ada waktu datang hari ini. Hubungan yang saya kirim dulu suka tidak? Selama saya uang anggur untuk terbang ini, kok terus mengganggu supervisor Zhao kalau tidak ada hal lain saya pergi dulu. Istri direktur, tolong jaga baik-baik beliau. Tinggal istri sang CEO. Ayo kamu nyanyi direktur utama, kamu nyanyi direktur utama. Oh, rawat. Nyonya direktur utama. Orang-orang bodoh ini FOL6 sampai mengira aku ini nyonya direktur utama for. Lo, coba rasakan dulu. Oh, lo. 总裁夫人的瘾也是不错。本来tadinya mau rendah hati, ternyata semua sudah tahu. Tapi tolong jaga rahasia untukku. 紧要考跟那个两个鸡。 Sini, silakan lewat sini. Nanti kalau ada pekerjaan serahkan padaku. Jangan sampai Anda mengerjakan sendiri. Silakan. Silakan saja pada kami. Dia istri direktur utamanya apa? Apa Antini? Istri direktur utama? Masa dia putus dengan Wang Heng? Direktur Fengyan ini matanya buta ya. Kok bisa suka sama orang kayak gini? Kamu nggak tahu aku biasanya rendah hati. Ya. Kopinya datang. Sini, terima kasih. Maaf ya, tidak kepanasan kan? Shen Qingchu, kamu sengaja, ya? Maaf. Ya, aku salah. Kan kamu sendiri yang tidak hati-hati, masih mau salahkan orang lain. Sebab jangan bicara dia itu istri direktur utama. Nyalakan. Ini apa? Sebentar lagi ulang tahun Pak Zhao, aku mau kasih dia kado ulang tahun. Kita patungan 500-an per orang. Katanya kamu istri direktur. Kok masih minta kami patungan? Iya juga istri direktur utama kok pelit. Pakai uang kami atas namamu. Buat kasih hadiah ke atasan.
Pentingnya perhitunganmu terlalu licik ya. Ya. 这点小钱buat kamu bukan masalah kan? Iya. Dan bukan apa-apa. Bagus sekali, terima kasih, Ibu Presiden Direktur. Kenas, kenas, kenas. Ada apa sayang? Ya itu Shen Qingchu lagi. Dia kerja di Fengyan. Sudahlah, Mama mengajak semua orang ikut mengertakku. Apa? Dia itu benar kerja di Fengyan? Iya. Entahlah, pasti dia dekat dengan siapa. Kalau cuma mengandalkan kemampuannya. Mana mungkin bisa masuk Fengyan. Dimas. Sampai aku yang gagalkan kontrak Song 300 juta dan dipecat. Sekarang dia mau kerja. Yaman. Mustahil. Makanya kamu harus bantu aku beri pelajaran padanya. Sayang tenang. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Iya. Kamu kan bilang atasan kamu mau ulang tahun. Iya. Kenapa? Nanti kamu lakukan begini. Saya duluan ya. Hari ini kan ulang tahun Pak Jang. Kita udah pesan restoran buat kumpul-kumpul. Kamu nggak ikut, aku nggak ikut aja lah. Aku pengen istirahat. Semua ikut. Cuma kamu yang nggak. Yang dia nggak tahu bakal mikir kita ngejauhin kamu. Ya nggak kompak banget sih. Ayo ikut. Cincu kalau gitu ya udah. Dasar kurang ajar. Ini hari kita angkat kelas untuk Direktur Zal. Aduh, Anda terlalu baik. Saya doakan Direktur Zal panjang, umur dan bahagia, diberi umur panjang. Tujuan kamu baik sekali. Saya doakan Direktur Zhao karirnya terus naik cepat kayak bagus. Kalau begitu, gelas ini harus saya minum. Saya doakan Ishin Qingchu. Kamu kan yang paling kuat minum. Jadi sebagai kamu amat tabar. Si gelas saja mana cukup. Masa harus 3 gelas dong? Betul sekali, iya Ding Yao. Aku kan tidak bisa minum. Nimlah nanti kembali. Dah boleh jangan dipaksa dia minum. Bukan itu maksudku. Panasnya saya bersulang untuk Anda. Selamat ulang tahun. Nah, baru benar. Satu gelas lagi. Lebih gemuk. Minumnya bagus. Bagus. Minum yang memang hebat. Semua makan kak. Jangan suka. Ayo, bersurang. Nabari bidin. Jawab teleponnya. Teleponnya tidak dijawab. Siap. Lama tidak bertemu. Kau merindukan gue? Keluar. Keluar dari sini. Dasar kamu. Mau lari kemana? Pakai baju seksi sekali. Mau menggoda siapa? Tidak. Kata masih ingin cari si kampung yang bermarga Huo itu. Betul? Tidak. Tidak. Dasar. Jangan bermimpi. Hari ini tak ada yang bisa menolongmu. Lepaskan aku. Mau apa kau? Mau apa? Bisa ngapain lagi aku? Mau apa kamu? Lepas.
Siapa yang buta ini? Cincin, kukuil kota datang. Yes, gak apa-apa, jangan takut. Maaf, aku datang terlambat. Maaf. Kemari, Cincin. Gak apa-apa kok, King Chun. Cuma masih disayang banget ya. Cuma pantas memungut barang bekasku, Cincin. Cing, tunggu sebentar. Jangan takut kamu. Apa kamu? Tuh, dia yang merayuku dulu. Merayumu ya? Cincin sudah, jangan dipukul. Yang tiga tewas. Ayo, kita pergi. Bye. Setelah Cincin. Cing, sadar nggak? Sadar. Yuk. Sen Cincin, jadi makin berani ya. Berani minum sendirian di luar. Bilang, masih berani. Lain kan? Aku telepon kamu. Kenapa tidak diangkat? Maaf, ini salahku. Kamu apa? Sudah, jangan macam-macam. Kau bisa begini. Jangan-jangan minumannya ada masalah. Senang aku panas sekali. Tolong aku. Cincin, kamu yang minta tolong padaku. Jangan sampai menyesal. 你是落在我世界里的一束光，像我本来万物都生长。 Sudah, bangun. Maafkan Cici, aku sudah want you. Kenapa? Cici, sudah. Bukan tolong-tolongku sampai jatuh. Wah, Cincin, kamu. Cincin, aku akan bertanggung jawab. Maukah kau menikah denganku? Tapi bukankah kita sudah suami istri? Maksudku, suami istri yang sejati. Kenapa? Dan namaku? Aku tunjukkan sebuah trik sulap ya. Cincin, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Ya, gimana kalau kita tidur lagi sebentar? Tentang Sadia. Ada apa? Cinya, kamu ya? Aku gila. Ayo semua, lihat. Di sini ada penggoda suami orang. Cinya, kalau hati gila berapa? Lagi-lagi bertingkah gila. Siapa yang merebut suamimu? Tidak tahu malu. Berani-beraninya menggoda Prestir. Tuh, di depan biasa polos ternyata di gelap tahu. Kalian bicara apa? Aku tidak kenal sama sekali Prestir apa? Tidak kenal? Semua sudah melihat kau berdalih mabuk naik mobil Prestir. Sekarang kau bilang padaku tidak kenal? Konyol, hei tinjau. Kau kira semua orang sepertimu? Baru ketemu pria langsung nempel. Walaupun kita selalu satu. Belayu, pacar orang ke semua orang. Dasar. Sakit aku. Memangnya salah. Bagus, nunggu waktu. Tadi malam, dan waktu. Biar buku aja beresin. Berani pukul istri direktur. Akan kuadukan ke direktur. Ya wah, kita pergi bersama. Kan kuadukan kalian karena fitnah. Atau kutuntut kalian karena fitnah. Jijik, biasanya kamu terlihat begitu terhormat, aku hampir suka padamu. Ternyata kamu tukang goda suami orang. Nih, kau tuduh aku menggoda suami orang. Mana buktinya? Ada. Uang sudah kirim ke saya. Berisik apa ini saat kerja? Masih mau kerja tidak? Hak para Shan Cinciu menggoda presiden direktur ini. Lihat, ini buktinya.
Dia bukan presiden direktur, ini suami saya. Dia cuma sopir. Nanti ini kan CEO, maksudmu CEO itu sopir pribadimu. Dasar tak tahu maju. Isteri CEO masih di sini. Sudah berani menggoda CEO. Ajak si pengguna suami orang. Hajar kau! Hentikan! Dasar kampungan. Ternyata benar, CEO Feng Yan. Wah, Pahu, apa yang membawa bapak ke sini? Supervisor Zhang? Oh, saya dengar ada orang di Feng Yan, dia berani mengganggu istri saya. Ini salah paham. Pahu. Ya. Mana berani mengganggu Anda? Nah, cepat jelaskan pada Pak Direktur. Mohon jelaskan. Untuk kami, Nyonya. Maksudmu, dia istri saya? Maksudnya Bingyo bukan nyonya direktur. Dia sendiri yang mengaku. Ini keterlaluan. Tidak berani mengaku sebagai nyonya direktur. Pribadi ya? Pak Huo. 26 saat hilang akal. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Minggu. 幸福在ku. Tuang lupa. Minta sahabat terbaik, bicaralah dengan direktur Hua untukku. Aku tidak mau meninggalkan Beijing. Ku mohon Xingqiu. Dulu waktu kau melebut pacarku, kenapa tidak berpikir kita ini sahabat dekat? Wang Heng dia yang dulu mendekatiku. Aku juga tahu aku penakut. Aku tidak berani menolak Xingqiu. Berkilah. Iya, aku yang merebut pacarmu. Nah, yuk. Kau tahu mati. Kau tahu dia suka apa? Kau gak tahu. Tubuhku lebih baik darimu, lebih cantik darimu, lebih pintar darimu. Mau saya ngerti pakai apa? Tinggal. Dan ikan baik-baik. Aku tak pernah berniat bersaing denganmu. Iya, monashermu tinggi hati. Kau bisa dapatkan apapun yang kau mau. Bahkan direktur utama ini menyukaimu. Tahu tidak? Seberapa keras aku berusaha untuk sampai seperti sekarang? Iya. 我不是地卡。姐姐说kamu menyakitiku. Henti! Yang Shen Qingqiu bisa, aku juga bisa. Yang Shen Qingqiu tak bisa, aku pun bisa. andai. Aku bukan Wang Heng. Kamu salah orang. Menurutmu dia siapa? Orang baik. Dia cuma Aib yang tidak ada yang mau. Ah, Cheng. Wanita gila ini. Keluarkan dia. Siapa direktur Hua? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Shen Qingqiu. Kenapa? Aku akan membiarkanmu. Maaf. Dulu tante lambat. Kamu benar direktur Huo. Iya, tapi aku tak pernah punya kesempatan untuk memberitahumu. Soal pertunangan di pagi itu masih berlaku. Aku bukan hanya direktur utama, tapi juga sopir pribadimu. Shen Qingqiu lah istri direktur utama. Gimana ini? Barusan aku istri direktur utama. Kamu juga tidak tahu. Jangan bicara. Shen Qingqiu sejak kamu datang, aku sudah lihat kamu bukan orang biasa. Benar saja. Astaga. Semua salah. Oh, maafkan kami yang bodoh. Tidak akan mempermasalahkan hal seperti ini kan. Iya, Qingqiu. Bukan. Ibu. Kamu juga tidak tahu identitas ibu yang sebenarnya, kan? Ini masalah Dingau. Enggak benar ya. Gara-gara Dingau yang menyesatkan kami. Tidak apa-apa, saya mengerti. Saya tidak akan menyalahkan kalian. Terima kasih, Ibu. Inilah lapangan dada istri. Direktur utama lihat si Dingau itu. Tidak jelas orang seperti apa. Berani mencari gara-gara dengan ibu kalian. Tidak ada kerjaan. Ya, Lagi nganggur. ayo sini. Wajahmu ikut aku. Kita kan sudah lama bersama malu-malu, apalagi Siapa bilang kita pasangan lama? Dasar tidak tahu malu. saya di depan istriku. Ih, jangan nakal lagi diolesin sana. Tunggu dulu. Kok, jujur, kamu sudah gombal banyak cewek ya? Kok bisa sangat jago? Iya, cewek yang ngejar aku.
Kalau dikumpulkan di Kyoto, bisa muterin kota 3 kali. Iya, aku cuma pegawai kecil, nggak selevel sama direktur Huo. Wah, asam sekali. Ini gear, aku mau kerja. Aku cuma bercanda mana? Ada orang lain? Aku cuma punya kamu, entah sebagai istri atau pacar dari dulu sampai sekarang. Cuma kamu satu-satunya. Benarkah? Tentu saja. Berarti aku yang untung. Coba tebak. Halo, Bibi. Oh, Cincin sudah lama tidak ketemu ya. Lagi sibuk tidak? Bibi ada perlu apa? Dan anak ini, kan Five sudah pulang. Dalam kamu belum punya pacar kan? Waktu kecil kan kalian akur. Bagaimana kalau Bibi jodohkan kalian berdua? Bibi, saya sudah menikah. Empat sudah menikah. Kenapa tidak ada yang kasih? Bibi, dia cipta tidak ada urusan lain. Saya tutup dulu. Waduh, ceweknya siapa? Nanti kalau ada acara makan keluarga bawa saja. Dia akan terlihat. Oke, pasti ku bawa. Kamu mau aku ketemu keluargamu? Iya, tadinya kan mau cari waktu kenalin. Tiga aja. Tapi sekarang pas. Minggu depan, aku ajak pulang. Kalau gitu, gimana kalau mereka nggak suka aku? Gak apa-apa, mereka baik-baik kok. Santai aja ya. Bagus lah. Kalau gitu, lanjut lagi. Oh, maksudnya suami barumu, presiden direktur Fengyan? Jangan keras-keras. Cincu, kamu bakal naik kelas jadi nyonya konglomerat. Berarti aku juga bisa ikut kamu hidup enak bersamamu. Jadi nyonya konglomerat mana? Ada yang muda. Aku nggak peduli, pokoknya keberuntunganmu pasti aku ikuti. Baiklah, ikut saja. Beberapa hari lagi aku ketemu dengan keluarganya. Lalu aku pilih kado yang cocok untuk mereka. Serahkan saja padaku. Ayo, kita lihat toko itu. Hey, gelang ini bagus. Halo Reza. Kamu ambilkan saya mau lihat. Ini barang andalan toko kami. Nilainya fantastis. Tidak sembarang orang. Boleh lihat Anda. Puluhan juta atau miliaran? Saya tetap mau lihat. Mau lihat verifikasi dulu. Nah, kamu sanggup beli? Dasar so tahu meremehkan orang. Kamu tahu dia siapa? Ia adalah istri direktur Fengyan. Menurut kalian, kami menganggap. Dari mana datangnya dua pengemis ini? Berani mengaku sebagai istri CEO Fengyan. Di sana, jangan ganggu bisnis saya. Kalian bilang siapa istri Fengyan? Istri CEO. Luha Ling katanya dia istri direktur utama Fengyan. Apa? Orang gabungan ini. Seluruh barangmu sampai 100.000 tidak? Berani sok? Videonya apa ya? Aku tidak sok. Aku memang istri direktur Fengyan. Nona Ling, dia tadi mau lihat koleksi termahal kita katanya 10 juta atau 100 juta. Situasi dia tinggi. 100 juta. Kau tahu 100 juta? Kamu tahu harganya berapa? Cepat usir mereka berdua. Mengusir. Jangan berlagak di depan mataku. Sedang memilih hadiah untuk nenek baik cepat pergi. Jangan berlagak di depan Nona Ling. Ambilkan gelang itu. Biar saya lihat. Nona Ling, katanya gelang ini harganya puluhan juta. Harus verifikasi. Dana dulu baru boleh dilihat. Nona Ling adalah VIP utama toko kami. Bukan kalian berdua orang kampungan yang boleh melihatnya. Tadi kan ini kan kami yang lihat duluan. Kok malah kamu kasih ke orang lain? Apa toko besar bisa seenaknya? Dua orang miskin uang saja tidak punya. Masih sok kalian minggir. Awas ku panggil satpam. Tadi mau verifikasi aset. Ini kartu hitam tanpa batas. Bilang, kartu hitam ini dapat dari mana? Dasar orang kampungan ini. Hasil curian. Aku istri CEO Fengyan, istri Huo Kijun. Seluruh mal ini milik keluarga Huo. Apa perlu aku mencuri? Dasar kamu masih berani mengaku dari Fengyan. Nyonya direktur kau ini perempuan kasar dari mana? Berani ya? Kau memukul orang bukan siapa-siapa. Bahkan mencuci kakiku pun tidak layak. Kalian kira aku tidak tahu. Maksud kalian cuma mau datang ke toko mewah ini buat foto cari suami. Kaya lewat medsos Nona Ling. Kau yang paling pintar. Aku hampir tertipu. Dua orang kampungan ini tertipu. Masih dia ngapain? Cepat usir mereka berdua. Keluar dari sini. Level apa berani bersamaku. Jalan-jalan di mal yang sama. Pergi sana. Toko kami tidak melayani tamu yang miskin. Kau ini berani menghina aku. Kau tahu siapa saya? Kau bisa punya uang dan pengaruh orang kampungan. Aku tak peduli siapa kau. Apa ibumu tidak mengajarimu tentang yang datang pertama dilayani pertama? Nona Ling, saya akan panggilkan satpam. Siapa yang berikutan? Nyek, apa jual? Tak ada uang belanja malah main pukul. Cepat pergi. Kau tidak, karena mana saya kasar. Siti, Inci.
Istri direktur utama, kau berani menghina beliau? Istri direktur utama. Ini mana aku berani? Mereka itu bohong, kau tidak sadar. Pakaiannya lusuh masih pura-pura jadi istri direktur. Maukah kau percaya betul menggunakan nama istri direktur untuk menipu? Ayo beri mereka pelajaran. Ternyata dua penipu. Kau pikir aku lemah? Saya kalau tahu diri cepat berlutut dan minta maaf pada kamu penting saya. Winti, kau Sedang apa kalian? Jijun. Aku. Jijun, kok kamu datang untuk menemani Fei beli hadiah? Ini apa yang terjadi? Begini, Pak Huo, dua orang miskin ini mau lihat barang paling berharga di toko. Saya sedang mengusir mereka. Wah, berani ganggu istri saya? Sayang, lihat karyawanmu kelakuannya tadi. Dia suruh aku berlutut. Maaf. 马雪贝是还你以为？ Cepat pergi, minta maaf pada Nyonya. Nyonya, maafkan saya yang salah sasaran. Saya tidak tahu. Nyonya tidak apa-apa. Kenapa pakai tangannya memukul istri saya? Pakai sangat pandai. Ah. Saya kan kamu bilang itu kan bukan untuk sembarang orang yang boleh lihat. Nah, sekarang saya boleh lihatkan. Seluruh toko ini punya Bapak. Dasar mata duitan. Genangan air di lantai ini. Bagaimana ini? Pak Fuad, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Bersihkan. Baik, saya ambil sekarang. Tunggu siapa yang suruh ambil pel. Fuad. Jilat sampai bersih, sampai berlutut. Baik, saya segera bersihkan. Saudara gambarannya, lihat lagi. Masa suka apa? Tadi Jun, si kampungan di ekstrim beneran. Ling Fei, begitu caramu bicarakan kakak iparmu. Perkataanku benar. Lihat seluruh tubuhnya bau apek. Wah, kira hari ini kamu yang mulai. Bukan aku, bukan. Kalau bukan kau siapa? Singa. Kau ngawur. Kalian berdua bersekongkol. Aku dihina. Ki Jun bilanglah aku. Minta maaf. Kamu nyuruhku minta maaf. Kalau salah, harus minta maaf. Baiklah, tidak mau minta maaf. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak menganggapmu adik lagi. Minta maaf ya, minta maaf bukan hal besar. Maaf sudah puas. Cing Chu Ling Fei itu dapat paman suami dari pihaknya. Saya bilang adikku jadi manja sejak kecil. Jangan ambil pusing dengannya. Baiklah, asal dia nanti tidak ganggu aku. Aku takkan gusir ya. Adik om kan apa? Lebih mirip aja kalau tanya aku. Xiao Wei, apa yang tarik-tarik aku? Aku kan tidak salah ngomong. Katamu memang benar. Ki Jun dia teman masa kecilku yang dekat. Kami sudah dipertunangkan sejak kecil kamu. Ini gadis kecil. Tidak tahu malu? Mereka kan sudah menikah. Itu kan cuma... Enggak. Orang tua jangan ditanggapi serius. Kaji Jun. Ling Fei, aku dan kakak iparmu sudah menikah. Kalau kamu masih belum diam, mari cepat mengalah. Ambilkan gelangku itu ke sini. Sudah sekeluarga gelang ini untuk adik saja. Siapa minta aku kasih? Ya sudah. Aduh, Dek. Kalau tak suka hadiah dariku, tak perlu segitunya kan? Aku kau sengaja, kan? Sayang, bukan aku. Oh, dia sendiri yang tidak hati-hati. Ling Fei, cepat ambil gelang yang kakak iparmu berikan untukmu. Terus paket. Jangan jadi kakak iparku. Kak Cijun, kamu keliru. Kau sudah diperdaya dari kecilnya. Kakak iparmu bilang kau yang pecahkan, berarti memang kau ambil. Kau berubah dulu. Kau tidak seperti ini padaku. Ini salahmu, Ling Fei. Sayang. Galak sekali dia. Aduh, takut deh. Ling Fei, kalau kamu masih berani pada kakak iparmu, tidak sopan lagi. Langsung keluar dari sini. Kesalahan dia. Ih, sekolah siapa yang nggak bisa? Kamu bandingin sama aku, masih ketinggalan. Siapa yang masih bingung? Gelangnya semua bawa ke sini. Gelang, pecah saja. Bukalah, kalau kurang, pecahin lagi. Yang penting kamu senang. Jangan boros-boros dong, ah. Cuma gelang. Yang penting kamu senang. Ini nih rasanya dimanja, bos. Rasanya seperti dimanjakan. Iri deh, suka banget. Masih mau apa lagi? Kalau mau, aku temani kamu jalan-jalan lagi. Boleh. Yuk, temani aku pilih-pilih. Tungguin aku. Makanannya belum juga datang. Aku kelaparan. Tunggu dulu, aku lihat dulu.
Cincu, nanti aku akan diam-diam foto dan kasih tahu semua orang kalau aku makan bareng CEO. Pengen makan bersama. Santai aja ha. Kasar kampungan. Kalau bukan karena Cincu, aku rasa macam kamu yang mencemari udara. Si cewek palsu kayak kamu malas banget dilihatin sekali. Beraninya kau begitu begitu. Tiang, minta gue dikit aja so sensitif. Awas ku hajar kalau berani sebut dia lagi. Kebaikan dia, Cincu belum cerita soal kehebatan direktur di ranjang. Jagoan 7 kali semalam ya. Subuh Pak Fu, pasti perutnya six pack 8 kotak ya. Enak nggak diraba? Lumayan. Lumayan nggak serius deh. Ya, lumayan. Aku tahu Pak Hu itu kelihatannya sangat hebat kan? Ya cukup merepotanmu ya. Lagi ngomongin apa? Merepotkan apa? Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kak Jujur, aku juga kebasannya lap sendiri sana. Mesum. Iya, Kamilah yang paling mesum, paling cabul. Kamu yang paling suci. Kalian makan dulu. Aku dan Cincu masih ada urusan. Kami duluan pulang. Kalian makan saja dulu. Oke. Kak Jujur, sedang dulu. Lepaskan aku! Dasar perempuan kasar! Lepaskan aku! Datang bulan tidak tahu. Sudah. Jadwalnya tidak pernah teratur. Aku juga tidak bisa apa-apa. Sakit? Biar aku hangatkan. Kamu gimana? Kalau kamu sakit, aku juga ikut sakit. Jangan ngaco. Mana ada cowok yang sakit? Aku ikut sedih. Dari mana kamu belajar rayuan kampungan? Emang kenapa? Aku kan pacarmu pegang aja. Siapa yang pegang kamu? Mau coba? Coba masukin tangan. Aku coba.拜月亮兄弟。性情绪。Jiwa cinta. Langsung antar Cincu menjenguk nenek. Nek, akhirnya kau datang juga. Nek, ini hadiah untuk nenek. Kesihatan nenek sudah membaik. Misalkan kau datang, penyakit nenek sudah sembuh semua. Ayo Nek, kita pergi. Pernikahan kalian kali ini beneran kan? Jangan cuma nampak tunjuk saya. Biar saya senang ya. Jadi nikahnya ada semua di sini. Gimana deh? Bagus. Wah, bagus banget ini. Cincu anak yang baik. Dasar bandel. Masih keras kepala juga. Sekarang akhirnya nurut kan. Sudah dibawa pulang kan. Nek. Dan ini harus terima kasih Nek. Sudah bilang kan. Soal jangan sakiti dia. Betul. Kamu aku tahu. Aku takkan biarkan. Mac. Nek, Cijun. Baik kok. Sama aku. Lihat tuh aku belum apa-apa. Nanti kita tuh. Iya, dari mana sisi kampungan? Udaranya jadi bau. Ngomong apa sih? Ini ponakanmu. Ponakan ya, Cijul. Bukan apa-apa, beliin dia baju yang pantas. Gajah berpakaian yang norak, bangun orang lain masih mengira keluarga Hua kami. Baik saja. Ini seperti kata pepatah kuda, bagus, perlu pelana bagus. Kalau orangnya jelek, kamu aku pun tidak akan cantik. Bibi, tenang saja. Cincu sudah jadi istriku, nanti mau pakai apa yang dipakai saja. Maksudmu apa? Apa kamu mau membagi harta Hua untuknya juga? Cincu istriku. Seluruh keluarga Hua punya. Dia juga tidak apa-apa. Aku lihat kecuali. Akulah kepala keluarga. Ibu tidak setuju. Lalu apa? Meg, setelah punya istri lupa sama keluarga sendiri ya. Pak, ini yang menghasutmu. Bibi, asik. Kamu tidak tahu. Itu waktu itu Kak Kijun karena ini marah padaku. Kijun, kamu sudah besar, Bibi tidak bisa aturmu lagi, ya? Demi orang luar ganggu kami. Iblis si Jujunnya. Kapan saya mengusik kalian? Diam semua. Lagi cari gara-gara. Cincu pertama kali makan di sini berisik begini. Tidak pantas. Ya, jangan dihiraukan. Tidak boleh. Norak sekali di meja ini. Barang apa ini?
Rongsokan? Macam apa? Tak berani memberi seperti ini. Apa maksudmu? Memang dari keluarga biasa. Cuma rongsokan tidak usah ditangisi. Nek, lihat. Ini saya belikan untuk Anda kalung mutiara senilai 10 juta. Warna ini sangat cocok dengan Anda. Wah, kasihan Anda repot-repot. Masih ingat saya si nenek tua ini. Kakak ipar Anda belikan untuk nenek hadiah apa? Ginseng. Saya tahu kesehatan nenek kurang baik, khusus untuk menguatkan tubuh nenek omonganmu saja. Bagus, entah dari mana kamu beli barang murahan puluhan ribu rupiah kan? Cincu, apapun yang kamu beri untuk nenek-nenek pasti suka. Ini bukan ginseng biasa. Ini ginseng berusia 1000 tahun, ha? Ginseng 1000 tahun macam apa itu? Ini malah bak busuk yang kau gali dari pelosok ya? Bukan. Ini memang ginseng 1000 tahun. Kakak ipar tak sanggup beli hadiah. Tak pukul tinggal ada pompa. Uang Kak Cijun yang selalu dipakai. Ini berani-beraninya kau menipu pakai lubang busuk. Wah, orang keras hati kau tabung nyawa. Maju sekali, apa ini? Kau baru datang. Nona, boleh saya lihat? Sudukan lubang ini ada masalah. Lobak? Tidak, di kecil ini entah dari gunung mana lobak yang digalinya sudah kering terompang. Malah bilang itu ginseng 1000 tahun. Sungguh mengerikan. 闭嘴ya kawan. Berani ngomong barangan lagi, barang berharga seperti ini. Semua tiap pun tak bisa dibeli. Ini dianggap barang berharga. Seperti lengan kakek yang kali. Bos. Kalian tahu apa? Jual kalian berdua saja juga tak mampu beli. Serius? Roman masa sih? Ini memang ginseng 1000 tahun. Apa? Roman, bagaimana kamu? Gadis kampungan ini. Mana? Mungkin dia mampu beli ginseng 1000 tahun. Kau kira aku sama sepertimu yang setiap hari cuma tahu jalan-jalan, beli tas merek ternama, ini memang barang berharga. Selama masih ada nafas terakhir. Cuma kayak ini. Ini raja kematian pun takkan bisa mengambilnya. Oh, ini pasti lagi-lagi kamu pakai uang Kak Cijun untuk beli ini kan? Memangnya kenapa kalau benar? Bahkan uang beli hadiah untuk nenek. Pakai uang keluarga tua. Kamu ingin menguasai harta keluarga. Semua ini dibeli sendiri oleh Cincu. Kau pakai uangku sebesar pun. Siapa percaya? Nah, orang miskin seperti dia. Masa bisa beli ginseng bagus seperti ini? Gimana? Saya ini tak barang. Dan mana depannya? Kata dulu seorang tabib tradisional, umur yang menemukannya di gunung, lalu diwariskan ke saya. Saya memberikan itu nenek sebagai tanda perhatian. 心情一直跑进不偏，你不喜欢的。 Dasar tukang acting. Sudahlah, berantem sampai kapan lagi? Sekarang semua sudah datang. Ayo, kita makan. Nek, saya temani. Ini makanan apa? Kok makannya ribet amat? Dasar ampungan. Bukan ala barat saja tidak bisa didik. Kalau bukan dia numpang nama keluarga Huo kita dan mana, mungkin bisa menikmati makanan barat mewah seperti ini. Kau harus sudah tahu, Bi, keluarga Wah. Bukan keluarga Ling. Kalau masih berani bicara sembarangan makanannya, stop keluar. Bibi, iha. Kak Cijun lagi-lagi karena dia marahi aku. Entah si gadis itu pasang guna-guna apa padanya. Selalu dibelanya. Dia istriku. Aku tidak membelanya, harusnya bela kamu. Tinggal papan aja kok. Jadi pelan-pelan. Ya, pertama kali makan sama nenek. Ayo makan, ayo makan. Biarkan dia makan dengan tenang. Biarkan mereka bicara. Aku tidak akan apa-apa, tidak apa-apa. 你看清楚，tak melihat yang dikasih. Sudah tua-tua, cuma bisa ganggu anak muda. Aku malu mendengarnya. Tak mau makan. Pihak si kampungan ini langsung kesal. Dari mana? Kamu pulang. Ini tunggu saya. Kesal sekali saya. Ibi, jangan marah demi orang itu. Sakit karena marah, tidak worth it. Si jalan ini sok suci di depan si tua itu. Dia merayu supaya saya dimarahi. Si sambung. Bantu cuma sudahlah. Sudah dekat tak Ijun, jadi sok tinggi. Perempuan macam ni sudah biasa. Ia pria tajir langsung nempel. Jadi biasa saja saya jadi. Tapi Sang Cincu ini tidak mudah ditanganinya. Soal ini harus kita rencanakan matang-matang. Aku ada akal. Akal apa? Mereka suka menggoda laki-laki. Nanti habis saja coba aku nangis. Nanti lihat aja, Huo Kijun masih mau terima dia atau tidak. Ini kan kejahatan gadis ini sebenarnya satu pihak denganku atau bukan?
Sisi mau jadi dengan keluarga Wong. Sisi pasti akan jadi milikku. Bibi, kamu benar. Kecam, ada apa? Katanya Kijun sudah tahu. Nyonya, saya sedang bersiap memberitahu Direktur Huo. Jangan beritahu Kijun dulu. Tolong siapkan untuk saya. Baik, Nyonya. Baik, Nyonya. Kali ini akibatnya kalian yang cari sendiri. Direktur Huo. Bukankah Anda bilang di kantor harus menjaga kesan? Karena sudah saya kunci pintunya. Maksudmu? Waduh, waktu pulang sudah tiba. Saya duluan ya. Saya harus lembur hari ini. Saya akan mengantarmu pulang. Tidak usah Pak Presiden semua saya pulang sendiri saja. Sampai jumpa. Hahaha, tidak. Kok bisa rubuh? Ini tempat mana? Angelina, kamu jatuh ke tanganku. Ternyata kalian berdua. Mau apa? Mau mati, masih berani sok jagung. Jadi kau akan menangis memohon padaku. Toh nanti kalian berdua yang akan menangis memohon padaku. Masih berani membantah hari ini. Takkan ada yang datang menolongmu? Ternyata punya wajah gini seperti rubah. Bukankah saja para pria kadang membelamu? Soalnya aku di mana menyinggung kalian sehingga tak mau melepaskanku. Shen Qingqiu, kalau bukan karenamu, aku sudah jadi istri Direktur Yan Feng. Berarti saja kau, aduh. Yang repot-repot mengikat dan membawaku ke sini cuma untuk ngomong-ngomong kosong kayak gini. Katanya suka menggoda pria ya. Maka hari ini nikmatilah sendiri. Nyipit berdua, giliran layani dia baik-baik. Nangis dan teriak saja. Hari ini kau berteriak sekeras-kerasnya. Takkan ada yang menolongmu. Ngapain cuma diem kalian? Cepat! Kalian ini gimana sih? Kalau masih lamban tak dibayar sepasar pun. Aduh. Uang dari Nyonya Muda Huo jauh lebih banyak daripadamu. Kamu baik-baik saja. Cepat bantu aku berdiri. Kalian berdua brengsek. Berani mengkhianati aku. Shen Qingqiu, kamu keterlaluan. Aku keterlaluan. Sejak pertemuan pertama, pertemuan pertama dimulai. Kalian selalu menyusahkan aku. Kalau bukan menghargai Kijun dan nenek, sudah kubiarkan. Sekarang berani melakukan ini? Kira aku, Shen Qingqiu ini orang lemah yang bisa diperlukan selamanya. Dasar kamu. Kalau bukan karenamu dulu menggoda Kak Kijun, gelar Nyonya keluarga Huo ini sudah jadi milikku. Lin Fei, 知道了。Sekarang aku dan keluarga Huo kalian berdua. Berusaha dengan baik didikku dan adik perempuanku. Beraninya kamu? Kamu yang tidak berani kulakukan. Kalian sudah bersusah payah membawaku terikat ke sini. Untuk melakukan hal seperti ini kan? Wah, sekarang rasakan akibatnya. Takut ya? Ini bagus ini punyaku. Jangan berebut denganku. Aku tak berebut. Jenengan tua ini berani memakiku. Akan ku beri pelajaran. Shen Qingqiu, jangan melakukan aku begini. Ini kan lagi. Ayo, cantik. Dia kakak sayangi. Dasar brengsek. Aku lawan kau. Jangan bergerak. Jangan sentuh aku. Pergi menjauh. Diam, jangan bergerak. Aku sudah tua begini, masih harus dihina seperti ini. Bukan, pasti. Aku salah. Ya, aku benar-benar tahu salah. Kumohon, lepaskan aku. Kumohon, lepaskan aku. Kumohon, lepaskan aku. Menangislah, berteriak-teriak sampai serak. Juga tak akan ada yang datang menolongmu kan? Lin Fei Bibi. Hentikan! Cici,
kasih. Kalau ingin kau datang, Hampir mati diperlakukan seperti ini. Cik Jun, kau harus membela kami. Kau lapor polisi! Aku mau lapor polisi! Kalian semua akan kumasukkan penjara! Laporkan ke polisi percuma. Kau tidak cedera, juga tidak kehilangan uang, cuma baju sobek sedikit. Polisi takkan peduli urusan rumah tangga seperti ini. Kau baik-baik saja? Tidak, kalau kau tidak segera datang, aku pasti sudah kuberi mereka pelajaran. Kau ini akan kubunuh kau! Yin Fei sadarlah. Jun, wanita ini sama sekali bukan seperti yang kamu bayangkan. Jangan kau tertipu olehnya. Solusi apa kalian? Rencana kotor kalian tu. Kau kira tak ada yang tahu? Peristiwa hari ini cuma sebuah pelajaran. Kalau masih berani ulangi, kalian berdua keluar dari keluarga gua. Apa maksudmu? Aku ini bibimu sendiri. Aku tak punya bibi yang berhati kejam sepertimu. Dengarkan baik-baik. Kalau masih berani ulangi, ya baru jangan salahkan aku. Cheng, panggilkan taksi. Antar mereka pulang bos. Wang sudah puas, sudah tenang. Sudah kuduga, kamu datang Cheng, tak mungkin bohong padamu. Aku datang karena masih cemas padamu. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Mereka berdua digabung pun bukan lawanku. Sudah, cukup. Adik pulang. Shen Qingchu, jungkulah. Posisi nyonya rumah. Akan kuragu Ling Fei. Ji Jun, aku menyembunyikan ini. Abu kemarah. Apakah aku boleh kejam? Enggak apa. Jangan dipikir-pikir lagi. Kamu beneran gak marah? Kan mereka yang mulai nakalin kamu. Kamu cuma membela diri. Syukurlah kamu ngerti. Saudara itu sukanya nakalin aku. Lebih ribet daripada ibuku. Aku lihat kamu melawan aku malah senang. Beneran. Soalnya, aku gak bisa selalu ada di sampingmu jagain kamu. Kalau kamu gak bisa, aku membela diri. Terus suatu hari aku gak ada gimana dong. Maksudmu apa ya? Maksudmu mau tinggalkan aku? Bukan itu. Maksud kok. Oke, nanti setelah kita putus, aku cari 18 cowok ganteng. Buat pacaran bikin kamu kesel. Ibu, jangan bicara begitu sepanjang hidupmu. Jangan harap bisa tinggalkan aku. Cari cowok ganteng. Asyik ngomong, cari. Oh, Cincong. Itu tadi malam minyak lumayan. Dek. Udah jam segini, masa tidurnya bisa nggak nyenyak? Kijunnya, dulu aku dan Ling Fei kan sering ribut. Aku minum untukmu, ini sebagai permintaan maafku. Sekarang kita sudah satu keluarga, jangan lagi bertengkar. Betul kan? Oh. Nah gitu dong. Kita kan keluarga, harusnya hidup bahagia bersama. Ayo makan. Ken Ji-jun, akhirnya aku bisa jadi pacarmu. Kamu, pergi keluar. Kau tidak membius aku. Kak Ji-jun, pasti kamu sangat tersiksa. Biar Fei membantumu. Kata nenek Kijun. Ciju. Kau bisa melakukan aku seperti ini? Jinzu. Kak Kijun. Sentuh aku lagi, aku bunuh kau. Dia saja yang kau suka. Aku bermanipulasi darinya. Keluar! Halo, Rajan. Panggil dokter. Jaga baik-baik nyonya. Jangan biarkan terjadi apa-apa lagi. Kijun, sudah larut malam begini, memanggil bibi untuk apa? Aji beraninya kalian. Berani sekali kalian berkomplot. Beri aku obat. Ji-jun, kamu kan begitu dengarkan penjelasanku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Sesuatu berhati kular. Wanita jahat. Bahkan tak ada apa-apanya dibanding Shen Qingchu. Masih bilang cinta. Itu pasti aja salah paham. Saksi dan bukti sudah jelas di sini. Masih berani membela diri.
Ya, aku yang taruh obatnya demi kebahagiaan Jun Shen Qingqiu itu mana pantas untuk keluarga kau mengecewakanku. Mulai hari ini kalian berdua dilarang masuk ke rumahku ini, Bo. Ni jangan pelukkan aku begini. Pergi! Jun, dasar bajingan. Kau tolong selamatkan aku kali ini. Kalau tidak, aku tamat. Johao, ada apa? Adik mempunyai utang sama kami. Dia nggak bayar. Dia jual kamu ke kami. Ikut kami. Sejak jual aku bernikah. Kalau aku tidak begini, tanganku akan dipotong. Bawa pilunci. Dasar binatang. Kak, tolong aku, tolong. Aku kan satu-satunya adikmu. Jangan biarkan aku mati, Jamal. Kak. Kamu. Macam itu aja. Sidongnya berapa? Hutangnya berapa? Aku yang bayar. 不多200万，不多200万。 2 juta? Katanya kamu janji nggak akan judi lagi? Kak, mereka aku yang ditipu. Mereka aku benar-benar tahu salah. Kak, aku tahu kakak punya uang. Beri mereka uangnya sebelum mereka lepaskan aku. Cepat, beri mereka uangnya. Ya. Nada. Kak mau apa? Semua apa ini? Barang keren banget. Johao, cepat lagi. Kembali, kalian, urusan kalian sama dia. Jangan libatkan aku. Cepat pergi. Aku nggak tahu apa-apa. Baik-baik saja. Sudah mau mati, masih berani sok jagoan bunuh dia. Cigan. Habisi mereka lah. Jun, kau apa? Jangan sampai kau kenapa? Aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Qingqiu, Sohman, Fei dan bibiku bekerja sama memberiku obat bius. Tidak terjadi apa-apa. Percayalah padaku. Aku sudah mengusir mereka. Nanti tidak akan ada lagi yang mengganggu kita satu. Aku percaya padamu. Aku percaya. Jun, Wanita ini berasal dari keluarga biasa tidak disukai bos Wu. Belakangan banyak paparazzi memotret Wu Qijun sering terlihat di bar KTV dan tempat hiburan sejenisnya. Keduanya diduga bercerai. Kami akan terus melaporkan perkembangannya. Bos, minum dong. 1 gelas lah. Sudah, kita ada perusahaan. Saya pulang dulu. Saya nanti berdoa. Ngapain kau? Jaga kok. Wah, bos gua ternyata takut istri. Pergi! Kamu siapa? Salah kamar. Bos. Ayo, Lino. Bos orang penting. Siapa kamu? Mau minum? Silakan. Siapakah? Aku ini siapa? Sekarang ngerti kan? Jangan ketawa, serius lah. Baiklah, dengar istri. Jangan ceria dengan bersikap manis, aku akan memaafkanmu. Maaf gimana? Tahu. Nanti kamu tahu. Kakak ipar ya? Kak, maaf, salahku di tua. Dari tadi pulang, aku yang menahannya. Aku minum ini untuk minta maaf. Kalian lanjutkan saja dulu, aku antar dia pulang dulu. Wah, bos, mau kemana? Mbak, nanti beritahu di lingkaran pergaulanmu para wanita yang biasa berkeliaran itu. Qijun sudah ada yang punya. Ya, jangan coba-coba mendekati. Paham? Qingqiu, jangan marah lagi. Jangan marah lagi. Qijun. Sekarang kamu jadi hebat ya, berani pergi diam-diam tanpa sepengetahuan minum di bar. Kamu tahu kan, dia temanku sejak kecil, baru pulang dari luar negeri. Makanya aku ke sana. Kamu, orang membicarakan kita. Mereka sebut kita akan... Kalau kamu tidak suka, aku besok akan beli koran itu. Kamu bisa tulis sesukamu, terserah kamu. Beli. Kamu cuma bisa cara begitu. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Qingqiu, aku salah, Qingqiu. Sudah. Jangan sedih. Aku tidak sedih. Aku hamil. Kamu hamil? Ben? Pada saya, ya udah. Masih kamu hamil beneran, berarti aku jadi ayah. Ayah!
aku jadi ayah. Kita kemana? Tanya. 뒷모습을 보여